buka ya, dan attending. Nah, ini kita belajar beberapa hal lagi yang lebih teknis. Ya, jadi keterampilan dasar konseling itu ada ada 3 ini ya. Keterampilan bertanya efektif, mendengar aktif, keterampilan memuji dan memberi dukungan. Ini yang akan kita pelajari siang ini. Nah, di mana antara keterampilan memuji dan bertanya itu tentu saja diawali dengan keterampilan mendengar aktif ya. Tanpa kita mendengar aktif, kita nggak bisa bertanya efektif dan juga tidak bisa memuji dan memberi dukungan yang relevan. Karena mungkin bisa tidak ada keterangan khusus ini keterampilan mendengar aktif, ini keterampilan bertanya efektif, tapi dia udah satu kesatuan ya. Nah, mendengarkan aktif ini adalah kunci ya. Kita nggak akan bisa bertanya efektif ya sebagai bagian dari respon apa yang kita dengar kalau kita itu nggak mendengar secara aktif. Nah, mendengarkan yang dimaksud dalam proses konseling ini adalah bukan sekedar menggunakan indera pendengaran atau telinga, tapi pikiran dan hati. Karena kita akan memproses, kemudian memberi respon yang tepat. Jadi ada hear and listen. Kalau di bahasa Inggris ada 2 jenis. Bahasa Indonesia sama-sama mendengar. Nah, yang kita maksudkan di proses konselingnya adalah mendengarkan ya, listening. Jadi dia memang proses yang kompleks, bukan saja sekedar sampainya gelombang suara ke gendang telinga manusia, tapi setelah sampai gelombang suara itu ada proses berpikir, memilah informasi, menerjemahkannya, kemudian kita mesti mungkin juga mengingat, karena kita akan merespon. Dalam merespon itulah kita menggunakan keterampilan bertanya efektif. Jadi ini ya, suatu proses aktif yang membutuhkan 3 dimensi, penginderaan, pengolahan, dan memberi respon. Jadi ini ada aktivitas-aktivitas yang berjalan di otak kita atau di pikiran kita saat kita mendengarkan aktif, yaitu interpretasi, analisa, mengklasifikasikan ini informasinya relevan atau tidak, dan menyimpulkan. Jadi memang di proses konseling itu kita ini ya, nggak boleh asal mendengarkan, tapi nggak bisa sambil lewat gitu. Jadi dia harus fokus. Jadi proses konseling itu meskipun kelihatannya cuma duduk-duduk ya, duduk mendengarkan, dia sebenarnya proses yang melelahkan karena kita juga berpikir keras ya. Minimal ada 4 hal inilah yang terjadi di dalam pemikiran kita. Menafsirkan, menganalisis, mengklasifikasikan informasi ini relevan nggak untuk proses konseling selanjutnya, kemudian menyimpulkan. Nah, keterampilan yang diperlukan untuk mendengar itu yang selain yang menggunakan bahasa ya, artinya seperti refleksi dan parafrase itu kan menggunakan bahasa ya. Tapi yang pertama akan kita pelajari adalah yang non-verbal. Non-verbal ini juga sangat penting. Nah, non-verbal itu bukan saja gestur kita, bukan saja ekspresi kita,
ya, tapi juga ruangan, ya, ruangan tempat konseling itu berlangsung. Ya, jadi jangan kita menempatkan konseling itu di ruangan yang ribut, yang orang lalu lalang, itu kan nggak ada privasi. Kemudian atau di ruangan yang sempit, di ruang yang panas, gitu. Nah, yaitu ini ya. Jadi kita harus ini mengkondisikan ruangan itu sebagai ruangan yang nyaman dan juga dapat membentuk rasa percaya ya, karena privasi. Nah, selain untuk jalannya konseling yang nyaman, ya, aktivitas-aktivitas nonverbal itu juga dapat kita gunakan untuk menjeda, mengatur apa ya, mengatur alur konseling, bisa juga pengulangan, ada pelengkap. Jadi maksudnya terus misalnya kita melihat ke si klien kita itu terlalu emosional, dia perlu jeda, ya, dia perlu relaksasi. Jadi apakah kita minta dia pindah, ya, pindah tempat duduk, ini kelihatannya kurang nyaman ya kursinya, ini ayo pindah ke sofa, ini lebih empuk. Nah, jadi dia terjeda dari pusaran emosi. Atau kita tawarkan untuk minum dulu. Nah, itu adalah teknik-teknik non-verbal ya. Jadi kita nggak bilang bahwa sudah berhenti nangisnya, jangan nangis lagi. Nah, kita nggak kayak gitu, tapi gimana kalau minum dulu ini untuk supaya lebih rileks. Jadi kita berusaha mengatur alur itu dengan teknik-teknik yang non-verbal. Nah, kemudian ada juga diingatkan untuk tindakan non-verbal, jangan melakukan tindakan non-verbal yang mengganggu. Ya. Misalnya, kayak kesannya terburu-buru, misalnya ngelihat jam, ngelihat ke arah pintu, ya, atau menunjukkan ekspresi atau gestur bingung, misalnya menerawang jelas gitu ya. Nah, jadi kita harus hati-hati ya untuk pesan-pesan non-verbal karena itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau persepsi yang berbeda pada klien. Nah, ini kemudian bentar ya, saya bukain pintu dulu. Soalnya di rumah lagi nggak ada orang. Nah, teknik refleksi memantulkan, nah ini baru terkait dengan keterampilan bertanya efektif. Jadi apa itu refleksi? Jadi cara kita menyatakan kepada klien bahwa kita itu memahami dan mampu menghayati permasalahan yang diungkapkan. Jadi ada 3 refleksi, refleksi perasaan, refleksi pengalaman, refleksi isi. Nah, 3 hal ini, 3 jenis refleksi ini
perasaan siapa yang kita refleksikan, perasaannya klien ya, bukan kita. Jadi misalnya saya ikut sedih mendengar cerita Anda, itu bukan itu ya. Jadi refleksi perasaan klien, refleksi pengalaman siapa, pengalamannya klien. Jadi bukan berarti kita akan cerita, oh iya saya juga pernah mengalami hal yang sama, nah bukan itu ya. Kemudian refleksi isi atau refleksi pemikiran klien. Misalnya refleksi, contoh untuk refleksi isi pikiran ya. Misalnya klien menyatakan ibuku sudah tidak menyayangiku lagi. Nah, kita bisa pakai dua cara refleksi ya, refleksi pakai pengulangan atau parafrase. Saya minum dulu. Oke, kembali lagi. Jadi kalau kita pakai teknik refleksinya yang pengulangan, oh jadi kamu pikir ibumu sudah tidak menyayangimu lagi ya? Nah kalau kita pakai teknik refleksi yang parafrase, kita menggunakan kalimat yang berbeda, tapi maknanya sama. Oh kamu pikir ibumu sudah tidak mencintaimu lagi. Nah ini contoh dari refleksi. Nah kita bisa tergantung apa yang isi curhatan itu, apa isi percakapan yang lain itu lebih banyak mengandung konten perasaan kah, atau pengalamannya, atau berpikiran. Jadi itu yang kita perlu dengarkan dengan seksama untuk kita bisa refleksikan ya. Jadi nggak ada patokannya ya, nggak ada patokannya. Jadi tergantung apa isi curhatan klien gitu. Jadi kita bisa tergantung yang mau kita konfirmasi, yang mau kita refleksikan itu apa ya. Karena bisa juga di dalam komunikasi dengan klien itu dia ada perasaannya, dia ada, terus pemikirannya dia ada, dan pengalaman dia itu ada. Pengalaman itu misalnya dia menceritakan proses meskipun nggak runtut, menceritakan apa yang dialami, apa yang dia
apa yang orang lain respon dari masalah dia itu ini, respon-respon orang, gimana dia memfeedback dari respon orang itu pengalaman. Jadi ini memang kita perlu dengarkan betul-betul supaya kita bisa memberikan refleksi yang tepat gitu ya. Nah, selain refleksi, kita juga bisa pakai teknik empati. Nah, empati adalah kemampuan untuk menyadari, memahami, menghargai perasaan dan pikiran orang lain. Nah, harap dibedakan antara simpati dan empati ya. Simpati itu kita merasa seolah-olah kita menjadi orang lain. Nah, kalau empati, kita memahami perasaan orang lain, tapi kita tetap berada di luar orang lain. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau simpati, kita jadi kayak ngomporin gitu. Iya, saya juga jengkel gitu misalnya. Iya, saya juga ikut sedih mendengar cerita Anda. Nah, kita nggak ke arah simpati ya. Yang kita gunakan itu empati. Jadi sebenarnya ini lebih mirip juga dengan refleksi perasaan. Jadi ya saya paham ini memang peristiwa yang menyedihkan. Ya saya paham perasaan sedih Anda. Ya saya dapat memahami kecemasan Anda. Gitu. Jadi yang kita nggak ikut cemas, kita nggak ikut sedih gitu ya. Kalau simpati itu kita ikut cemas, ikut sedih. Nah, kalau empati itu kita menerima bahwa dia sedih, kita menerima bahwa dia cemas misalnya, kita menerima bahwa dia ragu-ragu dan seterusnya. Terus kemudian kita mengungkapkan gitu ke klien bahwa ya saya paham tidak apa-apa atau wajar untuk merasa sedih, wajar untuk ragu-ragu, wajar untuk bingung gitu ya. Jadi kita menerima perasaan dia. Jadi kalau simpati itu ikut merasakan, nah sedangkan kalau empati kita menghargai perasaan dia, kita menerima ya bahwa dia merasakan hal itu beda ya. Nah, yang di konseling itu yang kita pakai adalah keterampilan untuk empati. Nah, ini ada penekanan lagi untuk parafrase. Jadi tadi salah satu keterampilan bertanya efektif tadi selain refleksi itu bisa dengan restatement atau pengulangan ya. Jadi tapi tentu saja kita mesti pintar mengkombinasikan ya kapan kita menggunakan teknik pengulangan, mana kita menggunakan parafrase. Sebenarnya lebih disarankan untuk parafrase dibanding pengulangan. Nah, nanti orang jengkel ya. Ini apa-apaan sih kok apa yang saya omongin diulangi lagi. Paling kita sesekali saja menggunakan teknik pengulangan ya, dengan maksud mendorong dia lebih banyak lagi bicara. Ya. Nah, kalau kita parafrase, itu akan menunjukkan kepada klien bahwa kita memang memahami, mendengarkan dia dengan seksama. Nah, sama seperti refleksi tadi, apa saja yang bisa kita parafrase, bisa refleksi isi pikirannya, bisa kita parafrase juga inti dari proses konseling ini misalnya udah 1 jam, kita mau menyimpulkan itu juga kita bisa pakai parafrase perasaan juga bisa. Jadi
tadi ya. Nah, ini contoh-contoh parafrase. Kita lihat kali contoh satu, ada seorang ibu mengatakan, iya suami saya susah. Kalau dimintain uang untuk beli susu anak, ada aja alasannya. Ya, kalau misalnya kita pakai teknik pengulangan, refleksi yang menggunakan teknik pengulangan, ya kita bisa bilang, oh jadi suaminya susah ya Bu kalau dimintain uang. Itu kalau pengulangan. Tapi kita parafrase. Nah, kita parafrase kita kan kita menginterpretasi. Seperti tadi mendengarkan aktif itu ada aktivitas pikiran kita yaitu interpretasi dan analisis. Nah, ini kan kita interpretasi, oh suaminya itu ada upaya dia ya untuk minta ke suaminya, tapi ternyata masih ditolak. Ya, dia nggak ada kata-kata saya sudah mencoba, ya nggak ada ya. Nggak ada dua kata-kata suami saya menolak, nggak ada ya. Tapi kita bisa interpretasi ya bahwa oh ketika dia minta ke suaminya itu kan dia menunjukkan dia ada upaya. Nah, kemudian upaya itu berhasil atau tidak terlihat dari kalimat ada aja apa susah, ada kalimat susah sama ada aja alasannya. Nah, berarti upayanya itu belum berhasil. Nah, karena itu di parafrase kita, oh jadi ibu sudah berusaha mencoba ya, tapi belum berhasil. Nah, kemudian contoh 2. Nah, ini yang nomor 1 nih, kalau dia dari jenis refleksinya, dia refleksi pengalaman ya. Refleksi pengalaman. Nah, kalau kita mau refleksi perasaan, di contoh nomor 1, ya kita mungkin bisa dengan misalnya, ibu merasa bingung gitu, karena sudah mencoba tapi belum berhasil. Itu kalau kita refleksi perasaan. Tergantung kita lihat ekspresinya juga kan ya. Kalau itu ini ekspresi bingung atau ekspresi marah. Ya kalau ternyata ekspresinya lebih ke arah marah ya kita kalau mau pakai refleksi perasaan ya. Ibu tampak kesal ya karena belum berhasil membujuk suami misalnya. Itu kalau kita refleksi perasaan dengan teknik parafrase. Nah, contoh 2, ibu mengatakan, wah saya repot kalau harus bolak-balik ke sini. Nanti aja deh kalau pas kontrol ya Bu, habisnya jauh sih kalau sakit. Nah, kita kemudian merespon ini dengan refleksi perasaan, parafrase ya. Kan nggak ada kata-kata ribet, tapi dia ada kata-kata pakai apa? Repot, harus bolak-balik. Nah, berarti kan kata lainnya. Kemudian dia juga nggak ada sebenarnya ya, habisnya jauh sih. Nah, kita padatkan, artinya kita efektifkan kalimatnya memang lebih simpel ya. Rasanya ribet ya Bu kalau rumah sakit jauh. Kita refleksi perasaannya dia. Atau jadi ibu merasa susah ya kalau harus bolak-balik. Itu bisa. Gitu. Jadi ibu keberatan ya kalau harus bolak-balik.
Oh, ibu keberatan ya jika diminta kembali ke rumah sakit. Ini contoh-contoh kita parafrase. Jadi memang nggak mungkin kita bisa parafrase kalau kita nggak mendengarkan dengan efektif, ya kan? Yang paling gampang memang lebih mudah pengulangan. Tapi ya tadi kan nggak enak kalau kita ngomong apa dikit-dikit diulangi, ya. Oh jadi ibu ribet ya? Apa? Oh jadi ibu repot ya? Nanti kalau oh jadi ibu ini ya? Nah, kan malesin kalau ini selalu diulang-ulang terus, mengulang lagi kan. Oke, sekarang kita latihan nih. Supaya siang-siang nggak ngantuk. Nah, ini latihan parafrase. Boleh mau refleksi perasaan, pengalaman, atau refleksi ide boleh. Yang penting ini di parafrase. Coba bagaimana kita merespon Ibu A dan Ibu B dengan cara parafrase. Nah, silakan kira-kira 5 menit cukup ya. Silakan boleh pilih salah satu nanti silakan resen, boleh pilih salah satu mau bikin respon parafrase untuk Ibu A atau Ibu B. 5 menit cukup nggak kira-kira? Cukup ya? 10 menit? Kelamaan. Ya, silakan. Silakan dibaca, kemudian dicoba membuat parafrasenya. Ada yang sudah selesai, ada yang sudah mau mencoba menjawab. Oh ya, nggak perlu takut salah ya, karena ini kan bukan persoalan matematika ya. Jadi bukan 2 tambah 2 pasti cuma 4 jawabannya. Tapi ini ya banyak punya
kebenaran yang lebih dari satu ya, karena ini kan situasi sosial ya, bukan situasi matematika. Baik, sudah ada 3 orang, mudah-mudahan yang beda-beda ya, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Silakan tadi kayaknya yang pertama Nurna Ziliatunada ya, yang pertama resen. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya off kamera. Oke. Jadi baik Ibu, saya di sini memilih yang B Ibu. Jadi kan di situ tertera bahwa kalimatnya itu merupakan saya tuh males banget ke poligizi, ngantrinya lama banget. Kemudian kadang-kadang petugas gizinya juga cuek, kurang memperhatikan kita. Mungkin untuk parafrasenya tuh bisa mungkin Ibu kurang puas dengan pelayanan di poligizi karena memang untuk petugasnya gitu terlihat cuek dan kurang memperhatikan, seperti itu Ibu dari saya. Terima kasih. Ya, jadi kalimat parafrasenya yang pendek pertama tadi ya. Mungkin apa tadi? Jadi ibu tidak puas ya dengan pelayanan di poligizi. Iya Ibu, kurang puas seperti itu. Ya, jadi refleksi pengalaman ya, pengalamannya yang kurang puas. Oke, yang lain tadi silakan. Siapa ya tadi? Udah nggak kelihatan siapa yang duluan. Kresennya. Tadi Anissa Aulia ya, kalau nggak salah ya. Ada 2. Anissa Aulia Rahayu, satunya ya. Silakan. Baik Ibu, saya izin masuk. Terima kasih atas kesempatannya. Karena tadi Nazlia udah yang B, saya izin menyampaikan yang A. Jadi yang A itu kan ibunya bilang, wah kalau ke posyandu sih saya sebenarnya mau, tapi waktunya belum ada. Masih sibuk ngurus ini itu di rumah. Kayaknya kerjaan tuh nggak ada selesai-selesainya. Tahu-tahu sudah siang, posyandu sudah tutup. Kalau dari saya sih Bu, menurut saya itu seperti berarti Ibu masih sulit mendapatkan waktu yang pas ya untuk ke posyandu. Begitu Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Sudah cukup baik responnya. Jadi kita parafrase apa tadi itu? Proses juga ya, atau ini ya, pengalaman ya. Silakan tadi saya lihat ada siapa gelang? Siapa ya? Melani Putri ya. Silakan. Baik Ibu, terima kasih banyak sebelumnya. Dari saya ada yang A dan ada yang B Ibu. Saya izin yang A dulu Ibu. Wah, kalau ke posyandu sih saya sebenarnya mau, tapi waktunya belum ada. Masih sibuk ngurus ini, itu di rumah. Kayaknya kerjaan tuh nggak ada selesai-selesainya. Tahu-taunya sudah siang, posyandu sudah tutup. Kalau dari saya mungkin akan menjawab seperti ini, Bu. Mungkin di antara sela-sela waktu Ibu dalam mengurus rumah, boleh Bu datang ke posyandu sebentar, daripada nanti ketika anak Ibu sakit, akan sering datang ke posyandu setiap harinya. Dan untuk yang kedua, saya tuh malas banget deh ke poligizi, antrinya lama banget, kadang-kadang petugas gizinya juga cuek, kurang memperhatikan kita. Kalau dari saya mungkin akan jawab seperti ini Bu. Wah mungkin saat itu poligizinya karena pasiennya terlalu banyak, jadi terkesan terlihat begitu capek, tapi tetap akan diselesaikan hingga selesai, Ibu. Oke, Bu, terima kasih banyak sebelumnya. Baik. Ini terima kasih Melani, ini mengingatkan saya untuk mengingatkan kita semua bahwa kita jangan buru-buru sebagai konselor itu, jangan buru-buru mau ngasih solusi ya. Jadi proses konseling itu memang dia relatif lama ya, dan kita dalam posisi mendengarkan, bukan posisi memberi informasi relevan, kemudian posisi memberi solusi
itu adalah kalau proses konseling udah panjang ya, udah ini. Jadi kenapa kita nggak buru-buru kasih informasi, nggak buru-buru kasih solusi? Kita tuh belum tahu ibu ini tuh, misalnya yang A ya, dia sudah tahu nggak sih manfaat posyandu? Dia mungkin kalau nggak ke posyandu, mungkin dia sebenarnya pergi ke pelayanan kesehatan lainnya, gitu. Ya, jadi kalau kita langsung ngasih tahu seperti tadi kalimatnya Melani, kita akan dianggap menggurui. Kemudian ibunya ada dua opsi. Mungkin dia membalas dengan enggak kok Mbak, saya tetap bawa anak saya ke tempat lain. Atau dia jadi diam. Nah, kalau itu kita jadi bingung. Kalau orangnya diem, kalau dia masih kasih respon balik apa gitu, kita masih bisa ini ya. Tapi kalau dia sudah diam, nah kita jadi ini ya. Kita juga jadi bingung. Nah, jadi memang di awal-awal, apalagi ketika ada respon yang seperti ini, kita tuh nggak tahu sebenarnya ibu ini tuh tahu nggak sih manfaat posyandu. Ibu ini tahu nggak bahwa posyandu itu penting untuk kesehatan anak dan juga ada manfaatnya untuk si ibunya. Nah itu kita belum tahu. Makanya respon kita yang tadi parafrase itu adalah sebenarnya kita mau menggali lebih banyak lagi informasi yang diperlukan sebelum sampai akhirnya kita dapat membuat kesimpulan. Ibu ini perlu informasi apa, ibu ini perlu solusi apa, gitu. Nah, jadi dan harus diingat bahwa sebenarnya yang paling ideal adalah konselor itu hanya memberikan informasi-informasi relevan. Solusi itu tidak datang dari konselor, tapi dari si ibu. Karena dia sendiri yang akan mengerjakan solusi itu. Jadi solusi itu harus sesuatu yang memang dia sanggupi gitu. Itulah kenapa bedanya kalau datang ke dokter dengan datang ke konselor. Nah, konselor itu nggak siap jawaban pakem gitu ya. Dia akan menggiring, membimbing supaya solusi itu personalized. Karena apa? Karena dia sendiri yang harus mengerjakan dan menanggung konsekuensi dari solusi yang sudah dia pilih. Tuh, beda dengan kalau pergi ke dokter kan ya pasien bisa sama nih, paling yang beda dosis gitu. Tapi kadang-kadang dosis obat pun bisa sama ya. Frekuensi minum obat juga bisa sama kalau penyakitnya sama. Dan karakteristiknya memang udah dibuat luas kan obat gitu. Jadi nggak personalized. Nah, kalau konselor itu dia solusinya personalized ya. Nggak bisa sama tiap orang. Jadi ada ibu-ibu yang datang yang memang betul datang ke posyandu karena nggak punya waktu atau karena dia anggap posyandu itu nggak penting. Yang mana ini kita nggak tahu tuh pada kejadian yang ini. Jadi kita perlu membuat si ibu ini bicara lebih banyak lagi supaya kita tahu yang manakah dia sebenarnya. Gitu. Ya, jadi dan biasanya kita parafrase juga tidak panjang ya. Karena kita berharap kita ngomong sedikit, klien yang lebih banyak ngomong. Semakin banyak dia ngomong, semakin kita bisa ketemu apa saja konteks-konteks yang melatar belakangi berlaku. Ya, kemudian dari situ kita berusaha menyusun informasi itu. Nah, ibu ini tahu nggak sih kira-kira kalau ternyata itu dia ini. Nah, baru nanti kita masuk ke keterampilan merangkum. Nah, biasanya di rangkum ini di akhir sesi, ya, akhir sesi konseling. Baik kita sudah baru sesi pertama atau sudah sesi selanjutnya, itu kita harus selalu closing ya. Ada penutupnya.
Nah, berusaha tuh menutup itu merangkum dan konfirmasi, kemudian mengundang datang kembali. Jadi sebelum mengundang datang kembali kita setelah kita bercakap-cakap selama misalnya hampir 1 jam, ya, tampaknya ibu merasa ini. Apakah betul ibu? Nah, ibu menemui kesulitan untuk datang usia itu karena ini. Nah, kalau kita ingin menyampaikan ide, ya, misalnya bisa minta tolong orang lain dulu nggak, gitu, misalnya. Kita menyampaikannya itu bukan saran ya, tapi tadi ke pertanyaan terbuka lagi baliknya. Bagaimana jika? Jadi seperti kita menawarkan opsi, jadi dia akan merespon. Jadi kita bukan menyarankan. Nah, setelah merangkum, kemudian baru kita bisa mengundang kembali. Kalau merangkum sekaligus konfirmasi ya, kalau ternyata bukan seperti itu, jadi seperti apa? Nah, kadang-kadang dengan merangkum segini dan konfirmasi itu membuat juga klien berpikir lagi. Ya, ternyata saya punya pikiran seperti itu toh. Oh, ternyata perasaan saya itu seperti ini ya, gitu. Gitu. Jadinya memang selama proses konseling itu ini sih makan pikiran banget bagi konselor kita kan, karena kita nggak bisa meleng dikit aja, takutnya ada informasi yang kita terlewat. Oke, nah ini juga selanjutnya keterampilan memuji dan memberi dukungan yang relevan. Nah, kalau misalnya ada sesi-sesi sebelumnya klien tuh kelihatannya masih datang kusut ya, wajahnya kusut ya, karena orang punya masalah tuh itu biasanya gitu ya, auranya tuh negatif ya. Ekspresinya juga ekspresi yang tidak menyenangkan. Nah, kita bisa puji ya, setelah beberapa kali ini tampaknya setelah beberapa kali sesi konseling tampaknya kita ini ya, tampaknya Anda sudah kelihatan lebih lega ya, sehingga hari ini penampilannya jadi lebih segar. Itu pujian yang relevan. Tapi misalnya ibu yang tadi, saya coba share ulang. Tapi misalnya ibu yang tadi jarang datang ke posyandu, itu kita puji, wah ibu hari ini kelihatan cantik sekali. Nah itu kan nggak relevan. Kalau kita puji harus yang relevan. Jadi bukan asal pujian. Ya, kalau asal memuji sih ini nggak perlu jadi satu keterampilan khusus ya. Tapi masalahnya kita perlu memuji yang relevan. Karena pujian yang relevan itu kita berharap klien merasa dihargai sehingga dia terdorong untuk terus melakukan suatu perbuatan yang baik itu. Jadi kita perlu memuji yang relevan. Nah, salahnya kalau
memang kita berada dalam suatu situasi yang mudah menemukan hal yang dipuji, itu jadi mudah ya. Tapi kalau kita mesti memuji di situasi yang tampaknya seperti penuh masalah, nah itu akan lebih susah kita. Misalnya seperti ini. Nah, dapatkah Anda menemukan hal apa ya yang bisa dipuji dari situasi ya, atau kalimat dukungan ya? Jadi boleh. Tadi kalau dukungan itu contohnya kamu sudah memilih keputusan yang tepat untuk merencanakan masa depan. Jadi kita bisa bilang misalnya ibu sudah memilih atau kita beri dukungan misalnya saya yakin ibu dapat merencanakan waktu ya untuk melakukan aktivitas di rumah dengan tetap dapat hadir ke posyandu gitu misalnya. Itu kalimat dukungan. Nah, sekarang coba dicermati pada situasi yang tampaknya cukup pelik ini. Kalau kita mesti memberi kalimat pujian ya untuk dengan maksud untuk menghibur ya, menghibur dan mendukung Ibu N ini ya dalam situasi ini. Nah, kira-kira bagaimana kalimat pujian? Silakan, mungkin ada yang kata kuncinya, hal apa menurut Anda yang dapat dipuji dari kondisi ini? Lima menit ya untuk mikir. Ini udah slide terakhir. Habis ini kita udah bisa selesai.
Ada yang sudah memikirkan kalimat pujian? Ya, boleh, silakan Nur Nazatinada. Baik Ibu, terima kasih. Jadi di sini kan Bu, untuk kasusnya seorang petugas puskesmas kemudian sedang menghadapi Ibu N yang sedang hamil 8 bulan dan pusing karena tidak punya uang untuk persiapan persalinan. Kemudian suaminya saat itu sedang pergi keluar kota untuk meminjam uang dari saudaranya di Surabaya. Ibu N berpikir untuk melahirkan di dukun bayi bila suaminya tidak berhasil mendapatkan pinjaman uang. Jadi kalau dari saya mungkin seperti ini, Bu. Ibu sebelumnya terima kasih sudah berkenan datang ke sini. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Ibu dan kedatangan Ibu ke sini. Apalagi Ibu sudah sangat rela gitu untuk memilih konsekuensi untuk melahirkan bayi Ibu. Jadi kan mungkin untuk ekonomi ini sehingga Ibu rela untuk ke dukun beranak padahal kita tidak bisa memastikan. Nah, kalau kemudian suami Ibu sepertinya sangat excited ya Bu untuk kelahiran bayinya, sehingga beliau rela-rela untuk pergi keluar kota untuk meminjam uang kepada saudaranya. Tapi Ibu, kalau dari saya, petugas kesehatan kan tentunya kita punya mungkin sarana prasarana yang bisa mewadahi Ibu, walaupun terkendala ekonomi tetap bisa ke pelayanan kesehatan. Jadi mungkin bisa dipikirkan kembali ya Ibu. Itu Ibu kalau dari saya, terima kasih. Iya, panjang ya. Iya, memang kesulitan orang Indonesia itu adalah bagaimana kita ngomong sedikit dan membiarkan orang lain ngomong banyak. Kalau konselor, itu ngomongnya harus pendek, biar kliennya yang ngomongnya panjang. Oke, ada yang punya pendapat lain? Apakah susah menemukan kondisi apa yang dapat dipuji? Coba, apa yang tersirat di balik situasi yang saya tuliskan ini? Bukan yang jelas-jelas tertulis ya, tapi apa yang tersirat dari ini? Mungkin kekhawatiran gitu Ibu. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran seorang ibu gitu ketika melahirkan anaknya seperti itu Ibu. Ada yang punya pendapat lain? Izin masuk Ibu. Ya, silakan. Mungkin dari saya ini Ibu, karena saat ini istrinya sedang ditinggal dengan suaminya, berarti memujinya, wah Ibu berani, wah Ibu tidak merasa sedih ketika ditinggal dengan suaminya untuk mencari uang ke Surabaya. Ibu kuat di sini gitu, Bu. Oke, ya anggaplah kita bisa refleksi perasaan mungkin ya dulu ya sebelum menguji gitu ya. Jadi ibu saat ini sedang bingung ya. Gitu. Bisa, jadi ada step-stepnya. Tampaknya agak susah ya menemukan. Jadi yang tersirat dari ini ya, yang hal yang dapat dipuji adalah coba benar-benar perhatikan. Pilihan pertama dari Ibu N dan suaminya itu adalah untuk melahirkan di
fasilitas kesehatan dan dibantu nakes, ya kan? Kenapa? Bahkan kenapa kok nggak langsung di dukun bayi aja? Enggak, dia pilihan pertamanya adalah itu. Opsi pertamanya bukan dukun bayi loh. Tapi opsi pertama mereka ini adalah melahirkan di fasilitas kesehatan. Bahkan suaminya sudah berupaya, ya, bukan lagi wacana ya, tapi sudah berupaya untuk mewujudkan opsi pertama itu. Nah, ada kata-kata melahirkan di dukun bayi. Nah, itu jika tadi upaya ini tidak berhasil. Jadi kan melahirkan di dukun bayi itu bukan opsi pertama loh ya, tapi opsi paling akhir kalau nggak dapat pinjaman duit. Jadi yang perlu dipuji adalah itu. Yang perlu dipuji adalah keinginan perencana Ibu N dan suaminya untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Beneran nggak ada yang kepikiran sampai situ? Nah, jadi ini ya, jadi itu yang tersirat dari seni. Jadi kalimat kita bagus sekali, ibu dan suami sudah berusaha merencanakan persalinan di fasilitas kesehatan. Nah, kemudian dalam situasi ini karena memang juga kita lihat misalnya karena waktu persalinan sudah dekat, kita berusaha menyarankan ya solusi tadi. Nah, tapi kita tetap bagaimana kita kemas dengan ini tuh kita berusaha solusi itu tetap datang dari kesadaran Ibu N sendiri. Misalnya kita kembali menggunakan kalimat terbuka, kita tanya bagaimana Ibu dengan kepesertaan BPJS keluarga Ibu. Jadi kita puji. Nah, kemudian karena situasinya mendesak ya, sudah hamil 8 bulan dan mungkin sebulan lebih lagi akan melahirkan. Jadi kita karena waktunya ada ya, lain kalau tidak terbatasi waktu ini. Kalau persaingan kan yang ada waktunya. Ada batasan waktunya itu jelas. Jadi kita bisa sedikit mengangkat untuk lompat langsung beri informasi atau solusi, tapi bagaimanapun kita kemas ya bukan ini. Kita kemas agar kita tetap upayakan agar solusi tetap datang dari kesadaran Ibu N sendiri. Jadi kita caranya dengan mengajukan pertanyaan dengan kalimat terbuka. Bagaimana dengan pesertaan? Jadi kita gali dulu ini sudah punya BPJS atau belum? Kalau sudah punya, kenapa kok mereka tidak menganggap itu cukup? Ya, atau apakah mereka tidak tahu? Ya, atau ada tunggakan? Nanti dari solusinya tergantung dari kondisi yang dihadapi. Kalau belum punya, ternyata belum ikut, berarti bisa kita sarankan untuk ikut BPJS dan mungkin dibantu dengan informasi yang relevan. Nah, informasi relevannya apa? Informasi relevannya tentu saja bagaimana menjadi peserta atau mendaftar BPJS. Nah, dari situ kita bisa kemudian membuat kalimat dukungan. Ya, misalnya, saya yakin Ibu dapat menyelesaikan pendaftaran BPJS ini sebelum waktunya persalinan nanti. Gitu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya. Baik, Ibu, terima kasih. Ini Bu, kan tadi Ibu menjelaskan kalau misalnya jadi konselor itu sebisa mungkin lebih banyak orang yang datang itu ya Bu, yang berbicara daripada kita gitu. Jadi kalau misalnya untuk kayak refleksi itu tadi kan hadir ya Bu, itu bagaimana ya Bu cara kita mengontrol gitu sebagai konselor agar tidak terlalu banyak mengeluarkan kata-kata seperti itu. Iya, makanya yang diutamakan bukan yang ini ya,
Makanya waktu di slide awal bukan keterampilan bertanya, tapi yang didahulukan keterampilan mendengarkan. Dan ketika kita bertanya pun sebenarnya kita siap untuk mendengarkan lagi. Jadi artinya kita bertanya itu kenapa perlu singkat, perlu efektif. Makanya tadi katanya keterampilan bertanya efektif. Salah satu efektif itu adalah dapat bertanya tanpa panjang lebar. Dapat merespon dengan tepat tanpa panjang lebar. Ya, karena itu tadi mendengar aktifnya betul-betul dipakai. Jadi gimana caranya? Sewaktu mendengarkan, otak kita sudah menafsirkan. Bukan selesai mendengarkan baru menafsirkan, menganalisis, kasih menyimpulkan. Kalau gitu nanti kepanjangan. Jadi sambil mendengar, makanya kalau mendengarkan aktif. Jadi kuncinya supaya responnya pas dan tidak dalam kalimat yang panjang adalah selama mendengarkan pikiran kita bekerja untuk menafsirkan, menganalisis, kasih informasi, menyimpulkan, termasuk memutuskan kita mau respon apa ini. Makanya tadi ini keterampilan ya, suatu hal yang perlu diasah. Karena kita yang orang Indonesia ya tetap cenderung lebih terampil bicara dibanding terampil mendengarkan. Nah, padahal kalau konselor itu bukan terampil bicara yang diperlukan, tapi terampil mendengarkan. Karena untuk bicara, Anda harus mendengarkan dulu. Gitu. Jadi, kalau ditanya gimana cara memperpendek? Salah satunya bisa pilih salah satu dulu. Anda mau refleksi yang mana dulu? Kemudian refleksinya mau pakai pengulangan atau parafrase. Nah, kalau parafrase juga harus ingat, keep it simple. Tangkap ide pokok. Tadi makanya berpikir analisis, langsung pikir ini apa ide pokoknya, apa informasi utamanya yang mau saya konfirmasi, apa hal apa yang kalau saya respon balik akan membuat klien itu bicara lebih banyak lagi. Gitu. Mungkin agak bingung ya, memang harus latihan sih. Karena kita cenderung panjang. Padahal jawabannya saya diharapkan itu pendek, to the point, tapi isinya tuh pas gitu. Nah itu memang, makanya nih kata-katanya keterampilan, dia bukan sesuatu yang didapat gitu ya, tapi yang dilatih. Jadi memang nanti kalau UAS juga mungkin saya kasih kayak latihan-latihan gini tadi. Saya kasih situasi-situasi. Nah, harap diingat bahwa ketika saya kasih contoh parafrase itu juga nggak panjang ya. Contoh parafrasenya itu kan nggak panjang. Jadi kita jangan panjang lebar. Jadi harap diingat nanti kalau menjawab pertanyaan jangan panjang lebar. Ya. Karena keterampilannya adalah keterampilan bertanya efektif. Nah, bertanya efektif itu nggak ada yang panjang lebar, tapi pas gitu. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, tapi isinya itu pas. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Jadi ingat-ingat nggak ada patokannya sih. Jadi satu kalimat atau dua kalimat. Umumnya rata-rata kalau saya kemarin ikut pelatihan konseling itu 2 kalimat itu udah paling panjang. Jadi tolong jangan
buat lebih panjang dari 2 kalimat. 2 kalimat itu aja udah panjangan, ya. Udah cukup panjang 2 kalimat. Usahakan memuji, memparafrase, merefleksi itu udah cukup dalam 1 kalimat saja. Karena kita mau mendorong orang banyak bicara, bukan kita yang banyak bicara. Kadang-kadang kita juga panjang itu karena terdorong untuk tergesa-gesa memberikan informasi, tergesa-gesa untuk memberikan solusi. Nah, padahal bukan itu ya, bukan itu. Bahkan sesi 1 pun mungkin belum ada informasi atau solusi yang diberikan. Nggak apa-apa, karena memang kita juga baru dengar permasalahannya. Kalau di sesi 1 itu kita berhasil mengurutkan saja peristiwa yang dialami beserta apa yang dia rasakan, itu kita petakan, kita urutkan aja sehingga kita jelas dan dia juga jelas itu, nah, baru itu udah bagus. Jadi kalau di dalam kesehatan intinya jangan buru-buru. Kita kadang-kadang panjang itu karena mau buru-buru kasih informasi, ya, antara refleksi kita campurkan dengan memberi informasi, antara refleksi, parafrase kita campurkan dengan memberi solusi, padahal enggak boleh gitu. Atau kadang-kadang salah, harusnya refleksi, parafrase untuk mendorong, menggali lebih dalam lagi, kita buru-buru kasih solusi. Gitu ya jawaban dari saya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik, apa masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, nanti kalaupun ada baru kepikiran belakangan, nanti bisa aja dituliskan di grup Telegram kalau mau bertanya. Saya akhiri dulu sesi siang ini, jangan lupa absen ya. Baik, nanti PPT saya kirim di grup Telegram ya. Baik, saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.